Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami menyampaikan presentasi untuk ujian akhir semester, yaitu tentang pengembangan aplikasi GIS. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Anisya Nur Septiana, kemudian yang kedua ada Gisela Pradelpa, yang ketiga ada Rizky Muhammad Yusuf, dan yang terakhir Salih Ahmad Syauqi, saya sendiri. Pendahuluan, yang pertama tujuan penulisan dokumen. Tujuan penulisan dokumen ini untuk membangun aplikasi GIS berbasis web dengan memanfaatkan Maps API, serta mengaplikasikan aplikasi tersebut untuk menemukan titik lokasi suatu wilayah yang ingin diberikan titik. Kemudian lingkup masalah yang kami hadapi untuk pengaplikasian aplikasi ini dengan menginput lokasi bandara internasional dengan titik lokasi bandara internasional terkhusus di daerah DKI Jakarta. Kemudian software, yang pertama ada SAM yang terdiri dari Apache dan MySQL, kemudian ada Sublime Text, kemudian ada web browser atau Google Chrome. Pembagian tugas, yang pertama Anisya bertugas sebagai pembuat short code encoding, kemudian Gisela Prade Alpha sebagai source database, Rizky sebagai first report, dan saya sendiri sebagai last report. Kemudian yang kelima ada Maps API, yaitu OpenStreetMap, PROS, Community, Powered Data, Free. Oke, berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, membuka aplikasi SAM. Yang dimana SAM ini adalah software atau aplikasi komputer yang banyak digunakan dalam dunia web developer, yang juga bisa dipelajari untuk membuat website. SAM adalah perangkat lunak berbasis web server yang bersifat open source, serta mendukung di berbagai sistem operasi seperti OS Linux, OS Windows, macOS, dan juga Solaris. Oke, setelah itu eh, klik Start pada Apache dan MySQL, di mana Apache merupakan aplikasi web server gratis. Kemudian MySQL merupakan aplikasi database server yang menerapkan bahasa pemrograman SQL. Setelah itu, buat folder pada database SAM di htdocs new folder gis@index.php. Masuk pada Google Chrome localhost/gis/. Selanjutnya untuk poin nomor 2 yaitu ada index.php yang berisikan body HTML, di mana kita menggunakan body HTML ini sebagai bagian isi atau konten yang ingin ditampilkan pada halaman website nanti. Pada body HTML ini terdapat beberapa elemen teks seperti teks script, yaitu untuk menyisipkan beberapa script. Kemudian kita juga menggunakan tag div untuk mendefinisikan ID atau kelas dari CSS-nya. Next, selanjutnya untuk poin nomor 3. Di sini ada index.php. Kita akan membuat kontainer peta pada body yang fungsinya untuk membungkus blok di dalamnya sehingga terlihat rapi terhadap ukuran layar pada website. Kita juga menggunakan tag div untuk mengelompokkan unit-unit elemen tag-nya. Kemudian menggunakan atribut ref untuk menentukan alamat yang akan dituju. Di situ ada get page basic map, cagar budaya, dan Coroflat. Selanjutnya, di poin nomor 4, kita menambahkan CSS juga, di mana CSS ini fungsinya untuk mendesain atau mengubah tampilan pada website sehingga terlihat lebih menarik dan efisien. Kemudian di section head pada file html.php, kita menambahkan CSS leaflet untuk source code-nya terlihat di screenshot dokumen. Untuk leaflet ini sendiri atau yang biasa disebut library JavaScript open source, ini fungsinya untuk membangun aplikasi peta menjadi lebih interaktif. Di mana leaflet ini bisa memberikan style dan membuat layer yang interaktif yang menampilkan pop-up informasi ketika diklik. Selanjutnya untuk poin nomor 5, setelah kita menambahkan CSS leaflet, kita juga menambahkan JavaScript leaflet, yaitu
Di sini di Leaflet.js kita memasukkan salah satu fitur bawaan dari Leaflet.js-nya itu sendiri, yaitu Tile Layers UMS yang akan digunakan pada page basic map, cagar budaya, dan Poroplet. Untuk penjelasan lebih lengkapnya bakal dijelaskan oleh Anisha Septian. Baik, pada Tile Layer berguna saat perlu membuka peta atau lapisan di web untuk visualisasi data yang relatif statis. Peta dasar yang disertakan dalam portal QGIS Enterprise sendiri adalah lapisan peta yang menyediakan konteks geografis langsung untuk lapisan operasional. Misal, dapat menyertakan peta dasar dengan petak jalan di peta untuk memberikan referensi visual. Untuk rambu jalan, di lapisan fitur yang juga ada di peta. Peta dasar yang disertakan dalam QGIS Enterprise dirancang untuk akses cepat dan sederhana melalui peta web, aplikasi web, ArcGIS, QGIS, dan hampir semua aplikasi perangkat lunak pemetaan. Tile Layer sendiri hadir dalam berbagai format berdasarkan data sumber asli. Tile Layer dapat disimpan sebagai petak raster yang telah dirender sebelumnya atau sebagai petak vektor. Raster dan vektor dirancang untuk menyediakan pengiriman data peta dengan kinerja tinggi dan skalabilitas tinggi untuk tujuan visualisasi. Oke, pada peta objek Tile Layer pada cagar budaya.php, perbedaan terdapat di type dan aset yang terdapat di pada script yang shortnya aset slash geojson slash jakarta cagar budaya.js, di mana hal ini masih bersinambungan dengan JavaScript yang telah dijelaskan oleh Gisela Predelpa. Pada var sendiri memasukkan koordinat alamat lokasi yang akan dimasukkan pada map sebagai tanda titik wilayah. Dan var pada Tile Layer dimasukkan pada HTTPS, yaitu OpenStreetMap, sebagai basic maps yang akan digunakan. Selanjutnya nomor 8. Oke, baik. Nomor 8 menambahkan objek Tile Layer pada Poroplet.php. Di sini pada script masih terkesan sama dengan yang sebelumnya, karena search asset masih sama. Untuk tipe sama, text slash JavaScript. Titik koordinat hanya beda pada penggunaan. Pada penggunaan Poroplet hanya digunakan untuk ketentuan koordinat data. Next, nomor 9 oleh Saleh Ahmad Syekh. Oke, baik. Pada nomor 9 ini, pada helper.php, kita memasukkan security, yaitu dengan link http://localhost/gis/. Kemudian memasukkan function getPage yang akan menyambungkan ke beberapa halaman seperti page basic map. Selanjutnya adalah result. Kita memasukkan alamat localhost/gis pada web browser, kemudian akan muncul sebuah homepage seperti gambar di bawah ini, yang merupakan halaman pembuka atau halaman beranda saat Maps dibuka. Pada bagian sisi homepage terdapat tiga menu. Yang pertama basic map, yang kedua Bandara Jakarta, dan yang ketiga Poroplet. Pada menu pertama yaitu basic map, ini menunjukkan keseluruhan lokasi pada peta, yakni peta Indonesia. Kemudian pada menu yang kedua adalah Bandara Jakarta. Pada bagian ini peta menunjukkan lokasi titik pada bandara internasional yang terdapat di daerah Jabodetabek sesuai dengan alamat dan koordinat yang telah diinput. Seperti bisa dilihat di gambar di bawah ini, terdapat dua bandara, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang terdapat di Cengkareng. Kemudian yang kedua adalah Bandara Udara Halim Perdana Kusuma yang terdapat di Jakarta Timur. Kemudian pada menu yang terakhir yaitu Poroplet
Choropleth sendiri merupakan jenis peta yang memvisualisasikan data kuantitatif dalam urutan warna. Setiap warna memiliki rentang nilai data dengan poligonal yang lebih gelap memiliki nilai yang lebih besar. Peta Choropleth adalah jenis peta terbaik untuk menunjukkan dinamika atau pola statistik secara sistematis dalam data dengan mudah. Jadi, setiap warna yang lebih cerah menunjukkan rentang nilai data yang lebih rendah, kemudian warna yang memiliki warna lebih gelap memiliki rentang nilai yang lebih besar. Oke, baik. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.